Ki Cokro, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kata kunci yang saya catat dari Pak Pujo Nugroho. Pertama adalah penggali Pancasila, Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Itu betul. Jadi beliau menyampaikan bahwa dia menggali dari 4 saf itu. Artinya memang Pancasila ini sudah lama berurat akar di bumi pertiwi ini, sudah lama sekali. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jauh sebelum masuknya Hindu-Buddha, kita sudah punya peradaban luar biasa. Yang oleh para sarjana-sarjana barat dibelokkan menjadi animisme, dinamisme. Padahal bukan itu. Nenek moyang kita tidak menyembah pohon, tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu. Bukan. Nenek moyang kita sudah sejak dahulu kala menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Sejak masa era Kapitayan dulu. Jadi sudah menyembah Tuhan dengan bahasanya masing-masing. Itulah yang kemudian secara kata-kata dimasukkan dalam sila pertama. Jadi yang dalam sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, itu bukan yang kata sambung huruf kecil, tapi Y huruf besar. Itu adalah yang atau sang yang. Kalau di Sunda ada para yangan, tempat bersemayamnya yang. Kalau di Dieng ada Diyang, nah, itu jadi Dieng. Dan sebagainya. Nah, yang itu sang yang. Itu adalah sebutan Asmaul Husna Langgam Nusantara. Ada beragam sebutan untuk menyebut zat yang maha tunggal. Jadi jauh sebelum agama-agama kerajaan Hindu-Buddha yang membawa peradaban Hindu-Buddha ini masuk, kita sudah punya peradaban sendiri. Yang itu dibelokkan oleh sarjana-sarjana barat. Jadi kita harus bangga bahwa kebudayaan kita ini sudah ribuan tahun lamanya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan gusar negara-negara adikuasa karena hasil penelitian mengatakan genetik bangsa Nusantara ini daya tahannya, daya imunnya paling kuat. Nah, makanya itu kemudian diserbu, kita harus konsumsi micin penyedap rasa tiap hari supaya kita meninggalkan rempah-rempah. Kita harus konsumsi makanan-makanan cepat saji, ayam kampung diganti menjadi ayam potong, beras, ribuan beras kita, ribuan jenis beras, ribuan jenis padi kita asli Nusantara hilang. Diganti dengan beberapa jenis saja hasil produksi iri. Dari yang selanjutnya lagi adalah banyak yang coba dihilangkan dari peradaban kita. Ini perlahan-lahan. Makanya petani tidak boleh produksi benih. Benih dikuasai oleh kelompok korporasi. Pupuk misalnya. Pupuk dikuasai oleh siapa? Garam dikuasai oleh 9 kelompok besar. Nikel, timah dikuasai oleh siapa? Sumber daya air. Ada danun, ada ini macam-macam. Benih kita itu dikuasai oleh 7 korporasi benih nasional. Makanya tidak boleh kita ngomong kedaulatan pangan sekedar cuap-cuap belaka ketika kita nggak paham peta permainan benih. Karena korporasi besar yang paham akan benih ini, dia tahu kapan harus panen. Karena dia yang produksi benih. Dia yang nyebar kepada masyarakat petani dan sebagainya. Dikendalikan kita ini. Nah, ini korporasi-korporasi ini yang mengendalikan selama ini. Nah, untuk itulah kita harus kembali kepada jati diri. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau tadi disebutkan bahwa Pancasila sudah ada dalam diri kita, itu betul. Misalnya,
Sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sejak leluhur kita dulu sudah mengajarkan kawruh peranatan kamanusan, kautaman. Jadi sebuah pengetahuan, sebuah ilmu pengetahuan tentang peranata kemanusiaan yang adil, yang beradab. Itu udah jauh. Bertahun-tahun, beribu tahun yang lalu udah ada. Nah, oleh Bung Karno, ini digali, dirumuskan dalam sebuah sistema filsafat yang namanya adalah Pancasila. Poin-poinnya, inti-intinya ini digali, mutiara-mutiara terpendam ini dirumuskan secara filsafat. Makanya Pancasila kita itu ada ideologi. Pancasila kita ini adalah sesuatu yang bisa diajukan secara internasional karena memenuhi unsur ontologis, memenuhi unsur epistemologis, memenuhi unsur aksiologis sekaligus. Jangkep. Kita tidak boleh minder dengan Pancasila kita. Makanya Bung Karno pernah menawarkan kepada sidang PBB kala itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari Pak Suradi. Ada beberapa istilah yang saya catat. Pertama, banteng liar. Setahu saya memang banteng di Alas Purwo itu liar semuanya, Pak. Jadi teman panjenengan banyak. Panjenengan jangan khawatir, Pak Suradi tidak sendirian. Ada ribuan kader banteng-banteng yang istilah panjenengan liar. Liar dalam arti yang positif. Artinya apa? Otaknya merdeka. Kemerdekaan berpikirnya tidak dibelenggu oleh keputusan politik jangka pendek. Jadi banteng liar, istilah Pak Suradi, saya terjemahkan seperti itu. Tetapi jangan lupa, Pak Suradi, kita harus tetap terkonsolidasi. Karena banteng itu adalah kawanan. Tidak hidup sendiri-sendiri. Banteng itu adalah kawanan komunal, kawanan sosial. Jika ada yang menyerang, maka banteng-banteng terbesar, jantan terbesar, itu yang akan berkeliling melindungi keluarga banteng yang kecil-kecil. Dengan posisi tanduk di luar. Nah, ini apakah sudah kita kerjakan? Sudahkah kita saling melindungi saudara-saudara bung-bung sarinah kita yang lebih perlu dilindungi, ataukah kita bergerak sendiri-sendiri? Banteng ini pada saat di alun-alun Surakarta zaman dulu, seringkali diadu dengan macan. Seringkali Belanda datang menyaksikan itu. Dan dalam tiap pertandingan, bantenglah yang menang. Ini sering terjadi. Jadi adu banteng dengan macan, itu diadu di alun-alun, di Surakarta, di Solo sana. Ada sejarahnya itu. Diadu. Nah, inilah yang membangkitkan massa rakyat, kesadaran rakyat. Penjajahan Belanda yang mengasosiasikan dirinya dengan macan yang katanya raja hutan dan sebagainya, ternyata belum pernah bisa menang dalam pertarungan melawan banteng. Proses inilah yang kemudian menyadarkan massa rakyat bahwa kita itu banteng. Memang kita itu bukan satwa yang selama ini diunggulkan dan sebagainya, tetapi kita menang. Kenapa? Karena betul macan itu lincah dalam bergerak, tetapi tidak punya daya tahan. Kelebihan banteng memiliki daya tahan yang luar biasa. Ini banteng satwa. Nah, karena kelompok nasionalis itu lambang besarnya adalah banteng, banteng gebros, banteng yang siap dengan tanduknya dan sebagainya. Karakter itulah yang harus kita jiwai. Jadi istilah banteng liar dari Pak Suradi tadi, panjenengan tidak usah khawatir, ada banyak yang lainnya. Liar dalam arti pikirannya merdeka. Dan itu harus disatu-padukan. Dan ini adalah tugasnya LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional, untuk merangkai banteng-banteng keluarga banteng ini menjadi satu kekuatan
samenbandeling van alle revolusioner krachten dan sebuah kekuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bobo Ari Sulistianto melalui 3 tahap: Max Forming, Max Sanwending, dan masa aksi. Ini tahapan kita. Yang selanjutnya adalah Bopo Suradi tadi menyatakan bahwa sumpah kene iki ora mandi. Sumpahnya para pejabat itu sering dilanggar dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Perlu ada pembaruan spiritualitas dalam pemangku kebijakan. Itu yang saya tangkap. Perlu ada pembaruan spiritualitas para pemangku kebijakan yang itu kalau saya sambungkan dengan sejarah kerajaan-kerajaan kita dahulu, misalnya pada setiap pengukuhan raja-raja di Majapahit, itu selalu ada proses namanya ABCK. ABCK itu pengukuhan pemimpin. Itu di Trawas, itu ada di Mojokerto. Ada di Mojokerto. Jadi kalau panjenengan ke sana ada namanya Patirtan Jolotundo. Itu adalah tempat untuk ABCK untuk meresmikan raja-raja sejak zaman Airlangga, kemudian Singasari juga, kemudian Majapahit. Jadi memang ada spiritualnya supaya raja-raja ini tidak berani mengkhianati komitmen kerakyatan. Yang berikutnya, kalau zaman dahulu di setiap prasasti itu pasti ada kutukannya. Jadi kalau panjenengan melihat tulisan prasasti, baik tulisannya ada tulisan macam-macam zaman dulu ya kan, tulisan kuno semuanya, itu pasti ada kutukannya. Jadi kalau melanggar ini nanti terkena kutukan gini-gini. Itu masyarakat jadi mikir kalau berbuat salah lah. Yang saya tangkap dari Pak Suradi adalah seperti ini, seperti itu. Dan ini betul-betul suara rakyat yang disampaikan oleh Pak Suradi tadi itu adalah alam bawah sadar masyarakat yang hari ini, loh, pemerintah di tingkatan ini udah disumpah, anggota dewan udah disumpah, kok sih korupsi kan seperti itu kan. Nah, ini menurut Pak Suradi perlu ada sebuah entah dewan adat nasional, entah apa, yang nanti mungkin bisa dirumuskan bersama kalau disetujui, kalau enggak minimal menjadi wacana bersama. Tapi intinya adalah, poinnya yang bisa kita tangkap adalah perlu ada spiritualitas dalam proses pengangkatan pemangku kebijakan, proses perumusan kebijakan publik, dan proses implementasi kebijakan. Jadi terima kasih Pak Suradi sudah mengingatkan kita, termasuk teman-teman yang lain. Yang berikutnya lagi adalah Pak Dedi Yusmen, tokoh adat Minangkabau, salam hormat. Jadi kalau di sana ada pimpinan Minangkabau namanya Aditya Warman, itu adalah Mahamantrinya Majapahit. Salah satu karya Aditya Warman bisa panjenengan nikmati, bisa dilihat secara kasat mata. Langsung di Malang ada, namanya Candi Jago. Jadi itu salah satu karya Mahamantri Majapahit yang juga merupakan putra Minangkabau. Jadi semoga silaturahmi ini bisa mengikat seluruh kelompok adat dari suku-suku bangsa, puak-puak di Nusantara ini. Pak Dedi Yusman, pertanyaannya sangat istimewa. Jadi apakah daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dibanding daerah lain itu memperkuat posisi negara kesatuan ataukah justru akan merontokkan negara kesatuan? Saya jawab, jadi kita harus ingat bahwa sebelum P4 itu dicabut, pada saat Orde Baru
penafsiran Pancasila itu melalui butir-butir Pancasila yang ada di P4. Jadi, Orde Baru menjadikan Pancasila ini menginternalisasi ke diri individu masing-masing warga negara. Itu bagus. Tetapi yang dilupakan oleh Orde Baru adalah tidak menjadikan Pancasila sebagai suatu ajaran yang harus masuk dalam ranah perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali tidak atau jauh dari spirit keadilan sosial yang ada di Pancasila. Artinya apa? Ada reduksi makna. Ada reduksi makna. Jadi Pancasila tetap dipakai, tetapi genoto untuk menata individu-individu. Bukan menata perangkat negara, institusi pemerintahan. Nah, maka dari itu kemudian P4 itu dicabut dengan segala plus minus dan pro kontranya. Kemudian dikembalikan akhirnya 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan itu belum lama. Artinya tugas kita untuk menjabarkan kepada khalayak ramai bagaimana kedudukan dan makna pokok Pancasila yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bung Besar, Bung Karno, dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni. Itu dulu. Kalau di sini kita sudah tuntas, kita akan coba bicara bagaimana setelah reformasi yang kebablasan, sentralisasi ala Orde Baru kemudian dilawan dengan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dan otonomi daerah yang diperluas sak sembarangnya, diperluas segalanya. Hanya sampai ada beberapa yang cuma 3 hal saja yang dikuasai oleh pusat, di luar negeri, keuangan, sama pertahanan, keamanan. Jadi ada tesis yang menyatakan bahwa otonomi daerah itu adalah bentuk kompromistis antara kelompok yang pro negara kesatuan dengan kelompok yang pro negara federal. Ada tesis menyatakan demikian. Kita sebagai kelompok nasionalis adalah kelompok yang pro persatuan. Tetapi kita harus juga memahami realita kekuatan kita. Bagaimana kekuatan nasionalis yang pada saat Bung Karno masih menjadi pemimpin besar revolusi, semuanya terorganisir. Rapi, berjalan. Tetapi setelah diluluhlantakkan oleh kekuatan negara-negara, oleh kekuatan neokolonialisme dan imperialisme beserta agensi-agensinya yang ada di dalam negeri, maka kelompok kita dipisahkan antar segmen. Kelompok kita dikerdilkan, dibonsai. Kelompok kita dihabisi satu persatu yang kemudian memunculkan kelompok baru yang dikit-dikit mengaku nasionalis tetapi tidak paham esensi ajaran Bung Karno. Dikit-dikit memakai kaos gambar Bung Karno tetapi tidak pernah membaca bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi dan sebagainya. Ini adalah kelompok baru yang perlu kita sadarkan. Jangan dimusuhi. Harus kita rangkul. Kita sadarkan pelan-pelan melalui max forming, melalui masa wending, melalui masa aksi.
tingkatan masing-masing. Karena tingkatan saya masih mini, saya bergerak di Malang dulu. Jakarta sudah ada pepundan-pepundan kita yang hari ini hadir semuanya di sini. Nah, kemudian yang perlu kita rumuskan lagi adalah otonomi daerah yang sekarang dilakukan. Ini apakah sama dengan keistimewaan Jogja misalnya? Karena pada saat ada usulan untuk menyamaratakan Jogja seperti daerah lainnya, segenap rakyat Jogja bergerak, mereka tetap mempertahankan keistimewaan. Nah, kita kembali kepada kedaulatan rakyat juga. Ya, inilah seninya Pancasila ada di sini. Seninya Pancasila menggabungkan bagaimana prinsip kesatuan nasional itu tetap harus bisa seia sekata dengan keadilan sosial, dengan prinsip musyawarah mufakat, prinsip kerakyatan. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaannya Buddha Dedi Yusman bahwa sila Pancasila itu manunggal jadi satu ataukah sendiri-sendiri. Jawabnya adalah manunggal jadi satu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri, nanti kita memaknai keistimewaan Jogja misalnya, wah nggak pas. Misal seperti itu. Kita memaknai seperti ini, bisa seperti itu. Jadi kita sinergikan antara kerakyatan dengan persatuan nasional. Intinya bagaimana? Ini sudah terlanjur terjadi, otonomi daerah, jangan sampai dijadikan kelompok-kelompok pro-liberal menjadi negara federal. Itu tugas berat kita. Untuk itu, LKN harus segera berdiri di semua provinsi yang ada. Usul saya kalau disetujui. Demikian jawaban, sedikit jawaban dari kami. Semoga belum memuaskan dan nanti kita rangkai dengan saling komunikasi supaya silaturahmi kita tetap berjalan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Senior-senior saya semuanya, Bung Sarinah semuanya, matur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Merdeka. Rahayu, Merdeka Ki Cokro. Tiga pembicara kita, narasumber kita tadi sudah menyampaikan jawaban sekaligus dari pertanyaan tanggapan maupun pernyataan dari para partisipan. Selanjutnya kita sebelum tutup acara. Yang selanjutnya lagi adalah banyak yang coba dihilangkan dari peradaban kita. Ini perlahan-lahan. Makanya petani tidak boleh produksi benih. Benih dikuasai oleh kelompok korporasi. Pupuk misalnya. Pupuk dikuasai oleh siapa? Garam dikuasai oleh 9 kelompok besar. Nikel timah dikuasai oleh siapa? Sumber daya air. Ada danun, ada ini macam-macam. Benih kita itu dikuasai oleh 7 korporasi benih nasional. Makanya tidak boleh kita ngomong kedaulatan pangan sekedar cuap-cuap belaka ketika kita nggak paham peta permainan benih. Karena korporasi besar yang paham akan benih ini, dia tahu kapan harus panen. Karena dia yang produksi benih. Dia yang nyebar kepada masyarakat petani dan sebagainya. Dikendalikan kita ini. Nah, ini korporasi-korporasi ini yang mengendalikan selama ini. Nah, untuk itulah kita harus kembali kepada jati diri. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau tadi disebutkan bahwa Pancasila sudah ada dalam diri kita, itu betul. Misalnya, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang ada dan beradab. Itu sejak leluhur kita dulu sudah mengajarkan kawruh peranatan kamanungsan, kautaman. Jadi sebuah pengetahuan, sebuah ilmu pengetahuan tentang peranata kemanusiaan.
yang adil, yang beradab. Itu udah jauh. Bertahun-tahun, beribu tahun yang lalu udah ada. Nah, oleh Bung Karno, ini digali, dirumuskan dalam sebuah sistema filsafat yang namanya adalah Pancasila. Poin-poinnya, inti-intinya ini digali, mutiara-mutiara terpendam ini dirumuskan secara filsafat. Makanya Pancasila kita itu ada ideologi. Pancasila kita ini adalah sesuatu yang bisa diajukan secara internasional karena memenuhi unsur ontologis, memenuhi unsur epistemologis, memenuhi unsur aksiologis sekaligus. Jangkep. Kita tidak boleh minder dengan Pancasila kita. Makanya Bung Karno pernah menawarkan kepada sidang PBB kala itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari Pak Suradi. Ada beberapa istilah yang saya catat. Pertama, banteng liar. Setahu saya memang banteng di Alas Purwo itu liar semuanya, Pak. Jadi teman panjenengan banyak. Panjenengan jangan khawatir, Pak Suradi tidak sendirian. Ada ribuan kader banteng-banteng yang istilah panjenengan liar. Liar dalam arti yang positif. Artinya apa? Otaknya merdeka. Kemerdekaan berpikirnya tidak dibelenggu oleh keputusan politik jangka pendek. Jadi banteng liar, istilah Pak Suradi, saya terjemahkan seperti itu. Tetapi jangan lupa, Pak Suradi, kita harus tetap terkonsolidasi. Karena banteng itu adalah kawanan. Tidak hidup sendiri-sendiri. Banteng itu adalah kawanan komunal, kawanan sosial. Jika ada yang menyerang, maka banteng-banteng terbesar, jantan terbesar, itu yang akan berkeliling melindungi keluarga banteng yang kecil-kecil. Dengan posisi tanduk di luar. Nah, ini apakah sudah kita kerjakan? Sudahkah kita saling melindungi saudara-saudara bung-bung sarinah kita yang lebih perlu dilindungi, ataukah kita bergerak sendiri-sendiri? Banteng ini pada saat di alun-alun Surakarta zaman dulu, seringkali diadu dengan macan. Seringkali Belanda datang menyaksikan itu. Dan dalam tiap pertandingan, bantenglah yang menang. Ini sering terjadi. Jadi adu banteng dengan macan, itu diadu di alun-alun, di Surakarta, di Solo sana. Ada sejarahnya itu. Diadu. Nah, inilah yang membangkitkan massa rakyat, kesadaran rakyat. Penjajahan Belanda yang mengasosiasikan dirinya dengan macan yang katanya raja hutan dan sebagainya, ternyata belum pernah bisa menang dalam pertarungan melawan banteng. Proses inilah yang kemudian menyadarkan massa rakyat bahwa kita itu banteng. Memang kita itu bukan satwa yang selama ini diunggulkan dan sebagainya, tetapi kita menang. Kenapa? Karena betul macan itu lincah dalam bergerak, tetapi tidak punya daya tahan. Nah, kelebihan banteng memiliki daya tahan yang luar biasa. Ini banteng satwa. Nah, karena kelompok nasionalis itu lambang besarnya adalah banteng, banteng gebros, banteng yang siap dengan tanduknya dan sebagainya. Karakter itulah yang harus kita jiwai. Jadi istilah banteng liar dari Pak Suradi tadi, panjenengan tidak usah khawatir, ada banyak yang lainnya. Liar dalam arti pikirannya merdeka. Dan itu harus disatu-padukan. Dan ini adalah tugasnya LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional, untuk merangkai banteng-banteng keluarga banteng ini menjadi satu kekuatan samenbandeling van alle revolusioner krachten dalam sebuah kekuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bopo Ari Sulistianto melalui 3 tahap: Max Forming, Max Sunwending, dan masa aksi. Ini tahapan kita. Yang selanjutnya adalah
Bapak Suradi tadi menyatakan bahwa sumpah kene iki ora mandi. Sumpahnya para pejabat itu sering dilanggar dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Perlu ada pembaruan spiritualitas dalam pemangku kebijakan. Itu yang saya tangkap. Perlu ada pembaruan spiritualitas para pemangku kebijakan yang itu kalau saya sambungkan dengan sejarah kerajaan-kerajaan kita dahulu, misalnya pada setiap pengukuhan raja-raja di Majapahit, itu selalu ada proses namanya ABCK. ABCK itu pengukuhan pemimpin. Itu di Trawas. Itu ada di Mojokerto. Ada di Mojokerto. Jadi kalau panjenengan ke sana ada namanya Patirtan Jolotundo. Itu adalah tempat untuk ABCK untuk meresmikan raja-raja sejak zaman Airlangga, kemudian Singasari juga, kemudian Majapahit. Jadi memang ada spiritualnya supaya raja-raja ini tidak berani mengkhianati komitmen kerakyatan. Yang berikutnya, kalau zaman dahulu di setiap prasasti itu pasti ada kutukannya. Kalau panjenengan melihat tulisan prasasti, baik tulisannya ada tulisan macam-macam zaman dulu ya kan, tulisan kuno semuanya, itu pasti ada kutukannya. Jadi kalau melanggar ini nanti terkena kutukan gini-gini. Itu masyarakat jadi mikir kalau berbuat salah lah. Yang saya tangkap dari Pak Suradi adalah seperti ini, seperti itu. Dan ini betul-betul suara rakyat yang disampaikan oleh Pak Suradi tadi itu adalah alam bawah sadar masyarakat yang hari ini, loh, pemerintah di tingkatan ini udah disumpah, anggota dewan udah disumpah, kok sih korupsi kan seperti itu kan. Nah, ini menurut Pak Suradi perlu ada sebuah entah Dewan Adat Nasional, entah apa, yang nanti mungkin bisa dirumuskan bersama kalau disetujui, kalau enggak minimal menjadi wacana bersama. Tapi intinya adalah, poinnya yang bisa kita tangkap adalah perlu ada spiritualitas dalam proses pengangkatan pemangku kebijakan, proses perumusan kebijakan publik, dan proses implementasi kebijakan. Jadi terima kasih Pak Suradi sudah mengingatkan kita, termasuk teman-teman yang lain. Yang berikutnya lagi adalah Pak Dedi Yusmen, tokoh adat Minangkabau, salam hormat. Jadi kalau di sana ada pimpinan Minangkabau namanya Aditya Warman, itu adalah Mahamantrinya Majapahit. Salah satu karya Aditya Warman bisa panjenengan nikmati, bisa dilihat secara kasat mata. Langsung di Malang ada, namanya Candi Jago. Jadi itu salah satu karya Mahamantri Majapahit yang juga merupakan putra Minangkabau. Jadi semoga silaturahmi ini bisa mengikat seluruh kelompok adat dari suku-suku bangsa, puak-puak di Nusantara ini. Pak Dedi Yusman, pertanyaannya sangat istimewa. Jadi apakah daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dibanding daerah lain itu memperkuat posisi negara kesatuan ataukah justru akan merontokkan negara kesatuan? Saya jawab, jadi kita harus ingat bahwa sebelum P4 itu dicabut, pada saat Orde Baru, penafsiran Pancasila itu melalui butir-butir Pancasila yang ada di P4. Jadi, Orde Baru menjadikan Pancasila ini menginternalisasi ke diri individu masing-masing warga negara.
Itu bagus. Tetapi yang dilupakan oleh Orde Baru adalah tidak menjadikan Pancasila sebagai suatu ajaran yang harus masuk dalam ranah perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah, termasuk kebijakan-kebijakannya diambil oleh pemerintah, seringkali tidak atau jauh dari spirit keadilan sosial yang ada di Pancasila. Artinya apa? Ada reduksi makna. Ada reduksi makna. Jadi Pancasila tetap dipakai, tetapi genoto untuk menata individu-individu. Bukan menata perangkat negara, institusi negara, institusi pemerintahan. Nah, maka dari itu kemudian P4 itu dicabut dengan segala plus minus dan pro kontranya. Kemudian dikembalikan akhirnya 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan itu belum lama. Artinya tugas kita untuk menjabarkan kepada khalayak ramai bagaimana kedudukan dan makna pokok Pancasila yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bung Besar, Bung Karno, dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni. Itu dulu. Kalau di sini kita sudah tuntas, kita akan coba bicara bagaimana setelah reformasi yang kebablasan, sentralisasi ala Orde Baru kemudian dilawan dengan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dan otonomi daerah yang diperluas sembarangnya, diperluas segalanya. Hanya sampai ada beberapa yang cuma 3 hal saja yang dikuasai oleh pusat, di luar negeri, keuangan, sama pertahanan, keamanan. Jadi ada tesis yang menyatakan bahwa otonomi daerah itu adalah bentuk kompromistis antara kelompok yang pro negara kesatuan dengan kelompok yang pro negara federal. Ada tesis menyatakan demikian. Kita sebagai kelompok nasionalis adalah kelompok yang pro persatuan. Tetapi kita harus juga memahami realita kekuatan kita. Bagaimana kekuatan nasionalis yang pada saat Bung Karno masih menjadi pemimpin besar revolusi, semuanya terorganisir. Rapi, berjalan. Tetapi setelah diluluhlantakkan oleh kekuatan negara-negara, oleh kekuatan neokolonialisme dan imperialisme beserta agensi-agensinya yang ada di dalam negeri, maka kelompok kita dipisahkan antar segmen. Kelompok kita dikerdilkan, dibonsai. Kelompok kita dihabisi satu persatu yang kemudian memunculkan kelompok baru yang dikit-dikit mengaku nasionalis tetapi tidak paham esensi ajaran Bung Karno. Dikit-dikit memakai kaos gambar Bung Karno tetapi tidak pernah membaca bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi dan sebagainya. Ini adalah kelompok baru yang perlu kita sadarkan. Jangan dimusuhi. Harus kita rangkul. Kita sadarkan pelan-pelan melalui max forming, melalui masa wending, melalui masa aksi di tingkatan masing-masing. Karena tingkatan saya masih mini, saya bergerak di Malang dulu. Jakarta sudah ada pepundan-pepundan kita yang hari ini hadir semuanya di sini. Nah, kemudian yang perlu kita rumuskan lagi adalah
otonomi daerah yang sekarang dilakukan, ini apakah sama dengan keistimewaan Jogja misalnya? Karena pada saat ada usulan untuk menyamaratakan Jogja seperti daerah lainnya, segenap rakyat Jogja bergerak, mereka tetap mempertahankan keistimewaan. Nah, kita kembali kepada kedaulatan rakyat juga. Ya, inilah seninya Pancasila ada di sini. Seninya Pancasila menggabungkan bagaimana prinsip persatuan nasional itu tetap harus bisa seia sekata dengan keadilan sosial, dengan prinsip musyawarah mufakat, prinsip kerakyatan. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaannya udah Deddy Yusman bahwa sila Pancasila itu manunggal jadi satu ataukah sendiri-sendiri? Jawabnya adalah manunggal jadi satu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri, nanti kita memaknai keistimewaan Jogja misalnya, wah nggak pas. Misal seperti itu. Kita memaknai seperti ini, bisa seperti itu. Jadi kita sinergikan antara kerakyatan dengan persatuan nasional. Intinya bagaimana? Ini sudah terlanjur terjadi, otonomi daerah, jangan sampai dijadikan kelompok-kelompok pro-liberal menjadi negara federal. Itu tugas berat kita. Untuk itu, LKN harus segera berdiri di semua provinsi yang ada. Usul saya kalau disetujui. Demikian jawaban, sedikit jawaban dari kami. Semoga belum memuaskan dan nanti kita rangkai dengan saling komunikasi supaya silaturahmi kita tetap berjalan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata, senior-senior saya semuanya, Bung Sarinah semuanya, matur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu, Merdeka, Ki Cokro. Tiga pembicara kita, narasumber kita tadi sudah